dari Aura Igniter knock, itu mereka dimanfaatkan dengan sangat baik oleh GPX dan langsung melakukan pelebaran sayap kiri dan kanan lalu mengepung posisi dari teman-teman Aura Ignite itu sendiri. Tapi kita move terlebih dahulu dari POV Eco Esports yang kali ini harus bertemu dengan sang landak kuning atau Olympus kali ini, dan masih belum ada pergerakan yang membahayakan satu sama lain. Namun Gare coba memasak satu granat yang masih belum dilemparkan, ternyata nggak jadi dilemparin, tapi Dutch sudah menerima beberapa tembakan dari seorang Zizia. Dan kita lihat Tayo coba melakukan satu upaya flanking ke arah kanan kiri maksud gue, dan coba untuk melakukan satu backup fire dari kejauhan, di mana 3 orang temannya Gare, XZ dan Zetsia dan juga Lau kali ini coba untuk maju menjadi garda depan. Tapi kali ini dari grup lagi nih, Onyx Olympus bakal coba untuk melakukan satu upaya setup ulang terhadap Eco Esports itu sendiri. Masih belum ada inisiasi dari masing-masing tim. Coba untuk menunggu satu sama lain. Flash freeze dilemparkan demi mendelay pergerakan dari teman-teman Onyx Olympus yang masih belum terpantau secara jelas di manakah mereka berada. Visionnya tidak terlalu jelas dari masing-masing tim. Gue yakin dua-duanya ngerasa ini masih belum jelas ada di mana. Yang pasti mereka sadar sama-sama berseberangan, tapi untuk jelasnya di mana mereka masih belum tahu. Itulah kenapa kalau kita lihat dari Ego dan Onyx Olympus benar-benar nahan pergerakan mereka. Tapi ternyata di sisi lain Island of Gods ada apa? Harus puas di posisi ke-10, Ajuri. Puas di posisi ke-10 tentunya ini memberikan poin yang cukup kecil ya bagi teman-teman Love God yang sebelumnya juga satu orang tersisa tadi. Kemungkinan dia punya niat baik untuk menghidupkan teman-temannya, tetapi ketika dia melakukan rotasi, di jalur rotasinya itu ada tim lain yang menghadang sehingga dia pun harus terpick off dan terpulangkan. Sayangnya ini di peringkat ke-10 poinnya yang cukup kecil. Namun kalau ngomongin soal poin kecil, kalau kita lihat juga di sisi sudah ada Lau, dimana ngeliat seorang kapten terjatuh dan kali ini Godus bakal coba untuk di pick off juga. Ada Koja memberikan distraksi lagi ke arah depan, melakukan duel adu mekanik di mana 1 melawan 3. Kali ini dari player Eko 2 orang league bacok kebek. Aduh Bayu, dia siap menjadi last man standing kali ini. Masih bakal dilemparkan granat di masa terlebih dahulu dari step di masa flash press lebih tepat tidak jadi melakukan granat. Hiduplah kembali 3 orang daripada Eko. Taya berhasil di edit. Zizia masih agak sedikit kebingungan mencari celah karena lawannya ada 3 orang kali ini. Akan sulit, apalagi dari belakang sudah ada pergerakan vehicle dari GPX. Lebih tepat, Zizia bakal melakukan putar otak santai dulu, melihat sambil membaca pergerakan, malah turun ke arah bawah, tidak terdeteksi di jump shoot. Kok hilang orangnya Pak, malah Zizianya lepas. Kali ini bakal coba untuk dicari 3 orang. Kalau kita lihat juga sudah ada 1 ditutup lagi jalannya karena dia menggunakan senjata shotgun catur berusaha disiksa, sudah ada ditumbangkan oleh Riz. Masih mencari pergerakan. Kucai, lu tinggi santai dulu dan agak sedikit mereda. Oke, Kucai bagus banget masih tadi dia coba tuh nutup jalan keluar dari Zizia biar nggak keluar. Tapi sayang banget tadi ada momen yang miss sedikit. Kalau misalnya Zizia tadi berani ketika lagi coba untuk revive ya Eco Esports, yang mungkin akan berbeda kejadiannya gitu ya, mungkin akan bisa untuk diratakan. Tapi sayang sekali baru kita bicarakan ternyata Onyx Olympus pun kali ini harus puas lagi dan lagi di posisi yang kurang baik, itu di posisi ke-9. Namun Galaxy hati-hati, The Pillars OP kali ini hadir untuk mengguncangkan placement kalian. Bakal coba untuk spray terlebih dahulu. Sian 666 kali ini coba untuk mencari celah. Kalau pun sudah mulai diaktifkan, namun Freya ternyata harus menjadi orang pertama dari The Pillars OP yang dijatuhkan dan dipulangkan ke arah lobby. Namun di sisi lain Randy pun sudah berhasil dijatuhkan. Dari sisi kiri ternyata ada First Riders Eclipse. Tanpa disadari The Pillars OP agak sedikit terjepit. Kali ini akan ada 2 tim yang bisa kita bilang cukup kuat untuk di map Kalahari. Yang bisa lihat dari The Pillars OP masih cukup sustain dan menahan tembakan demi tembakan yang dilemparkan oleh First Riders Eclipse dan juga Galaxio. Namun Tang City Sport pun di sisi lain pun harus pulang ke arah lobby. Di posisi ke-8 Galaxio Kemes berhasil menumbangkan satu persatu player dari First Rider Eclipse ini, Azuri. Ditumbangkan satu persatu. Kesempatan pengen bergerak menggunakan grip peluk tadi dari Kapten Darkol. Nyatanya yang emang kita ketahui senjata ini ketika digunakan sampai dia mendarat pun itu ada animasi delay. Animasi delay itu dimanfaatkan sama teman-teman Galaxio yang dengan gampang yang nge-secure dari atas. Dari tim Galaxio ini senjata yang digunakan nggak cuma Woodpecker doang. Ada senjata VSS yang emang kita ketahui dia punya gigitan racun yang cukup mengganggu. Damage yang diberikan juga dari senjata itu adalah sekitar 21. Bayangkan kalau masuk aja sekitar 6-7 peluru terus ditambah gigitan dari racunnya, otomatis musuh yang di depan bakal ke pick off. Dangsa utamanya atau korbannya itu adalah si Darkol dari tim First Riders. Yang tadinya juga Foundation ini dimana-mana terdengar tembakan saat
beberapa menit atau beberapa detik berlalu, ini udah dingin tanpa ada peperangan dari 3 tim yang ada. Yes, Beda halnya betul. ketika Eko join to fight, karena Eko di belakang udah santai pengen ngamanin placement point 7 tim tersisa, Julia. Iya, 7 tim tersisa benar banget dari Eko Esport, di mana tadi kita tahu Eko Esport sempat turun di posisi ke-11, mungkin dia nggak akan join ke arah pertarungan yang menurut mereka nggak penting karena mereka sebenarnya udah ada di zona teraman ya, di Central Circle. Jadi mereka akan membiarkan sebenarnya bukan mereka menunggu untuk didatengin ya, tapi kalau menurut gua lebih ke arah ya udah mereka ini dari Eko Esport pengen nungguin tim-tim yang di luar berbondong-bondong masuk ke dalam circle itu untuk melakukan pertarungan terlebih dahulu sebelum masuk ke arah mereka. Jadi untuk mengurangi populasi terlebih dahulu. Dan itu menurut gue adalah salah satu keputusan yang bijak untuk Eko Sport yang sekarang lagi benar-benar tertinggal. Namun hati-hati, kita lihat Givito harus lagi dan lagi dipulangkan ke arah lobby. GPX dengan 6 poin eliminasi kali ini yang berhasil mereka kantongi. Dia dan kawan-kawan nomor Eko Esports yang cukup terjepit kali ini dengan sisa 2 player yaitu Tiba dan juga Koja. Sedikit menahan pergerakan dari musuhnya yang ternyata First Rider sudah hampir tiba di arah jantung pertahanan yang mereka miliki. Masih belum terpantau sebenarnya dari arah mana dari First Riders akan masuk, tapi menurut gue sebenarnya dari Eko Esports secara posisi ini udah cukup enak. Mereka ada di pinggiran pinggiran di Central Circle maksud gue, dan di dekat perairan yang ternyata sayang sekali zonanya masih belum berpihak kepada Eko Esports. Jadi Eko Esports harus melakukan rotasi lagi kalau mereka mau menjalankan gameplay untuk menunggu tim yang lain. Tembakan demi tembakan dari Ham XP kali ini tapping maju ke arah depan, coba untuk melakukan cutting rotation. Kali ini didukung juga oleh salah satu player yang berarti itu Rama. Masih mencoba untuk menunggu momen terlebih dahulu, namun Eko kali ini dalam masalah karena sudah berdekatan dengan The Pillars OP. Mereka gue yakin udah saling notice sih satu sama lain, tapi lagi nunggu momen aja. Hati-hati, jendela akan membawa petaka. Rama masih nungguin, aduh gemes banget gue. Tapi selain Galaxy yang satu persatu mulai ditumbangkan oleh First Riders, begitu pula dengan First Riders. Ada counter attack dari teman-teman Galaxy yang cukup menyakitkan. Kingspoon kali ini menjadi santapan nikmat untuk teman-teman dari tim GPX Wing. Satu persatu mulai menumbangkan musuhnya, Azuri. Ya, satu persatu ditumbangkan, terbukti Straw Hat juga harus terpulangkan di tangan si Chelsea atau dua HMS di depan sana. Bahkan Dix juga kali ini dijadikan korban. Terlihat Kimmich sudah mulai bergerak dari sebelah kanannya. 1, 2, 3 tim yang udah mulai masuk ke dalam zona aman. M79 bakal dilontarkan, berbeda dengan Mix yang udah memegang senjata. Snipernya bakal membahayakan pergerakan musuh di depan sana. Bahkan Eko Kiba ditumbangkan oleh Ham, dan juga Velasio finish di peringkat ke-7. Terlihat lagi kali ini Kings ada di peringkat ke-6, dan juga di depan sana HMX berhasil dipulangkan juga Ekonya di peringkat